قدرته وإرادته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق أمته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد فيا عباد الله إخواني الأعزاء رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى وصية الله للمؤمنين حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Masyarul muslimin, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, perkenankan sebagai khatib menyampaikan pesan utama, yaitu sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, ayat ini menunjukkan bahwa makna takwa itu adalah memelihara iman, memelihara Islam kita. Karena diakhiri ayat ini dengan kata-kata jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Masyarul muslimin, salah satu yang memelihara keimanan dan keislaman kita itu adalah memakmurkan masjid. Ada dua ayat soal pemakmuran. Pertama adalah memakmurkan masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Tentu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, dan beriman dengan adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin ikhwanal a'izza, masjid adalah tempat yang paling mulia di bumi. Pertama kali ada bangunan di bumi adalah masjid, yaitu Ka'bah, untuk beribadah bagi hamba-hamba Allah. Bahkan 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam,
Karena ketika Nabi Adam tawaf di Ka'bah, para malaikat berkata, "Ya Adam, birra hajjaka wa nahnu natufu bihadzal bait bi alfai amin qablaka." Perbaiki hajimu, tawafmu, karena kami para malaikat sudah tawaf di sini 2000 tahun sebelum kamu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokan, para hadirin diisrokan dari masjid ke masjid, menunjukkan bahwa masjid sebagai tempat yang paling utama, paling mulia di bumi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrokan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Para hadirin yang mulia, ketika Rasulullah SAW hijrah, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Pertama beliau membangun Masjid Quba. Ketika perjalanannya sampai di kampung Quba, maka Rasulullah membangun masjid. Makanya masjidnya dinamai Masjid Quba. Disitulah para hadirin rahimakumullah, kemudian ayat yang menunjukkan tentang fungsi masjid, ya, bahwa masjid itu dibangun sejak awalnya untuk bertakwa, untuk memelihara keimanan dan keislaman. Karena itu para hadirin yang mulia, hendaknya masjid harus dimanage dengan baik, dengan program-program sesuai dengan kepentingan para jamaah. Pertama, kepentingan para jamaah itu ketika jamaah habis sesudah sholat, jamaah berdoa. Pada umumnya semua yang ba'da sholat berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar selamat agama kami sampai akhir hayat, husnul khotimah, sesuai dengan pesan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masjid la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaum. Sejak pertama dibangun, baik Masjid Quba atau Masjid Nabawi ketika Rasulullah sampai ke Madinah berhijrah, masjid itu dibangun la masjidun ussisa 'alat taqwa. Sesungguhnya masjid itu dibangun, ditegakkan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama memelihara sesuai dengan permintaan jamaah kepada Allah, yaitu salamatan fiddin. Maka masjid harus memprogramkan bahwa masjid sebagai pemeliharaan agama. Memelihara agama itu bukan hanya sholat, sekalian selain itu, selain memakmurkan masjid dengan sholat, dengan zakat, dengan amalan-amalan qiraatul Quran, zikir kepada Allah, wiridan, tetapi juga bagaimana meningkatkan keilmuan, meningkat tempat belajar, tempat mengaji, tempat mendidik, tempat mengkader anak-anak dari jamaah sekalian. Karena apa? Karena tanpa ilmu bisa saja agamanya tidak terpelihara. Karena kebodohan bisa melakukan kezaliman. Karena kebodohan bisa saja jatuh kepada kemusyrikan. Karena kebodohan bisa jatuh kepada kekufuran. Yang kedua, permohonan jamaah itu ketika habis sholat meminta selain salamatan fiddin, tapi juga wa'afiatan fil jasad,
maka ada program kesehatan dari masjid seperti membuat atau membuat klinik di samping masjid. Bisa bekerja sama dengan BPJS atau klinik murah yang ditanggung oleh dana-dana jamaah sekalian. Karena dana jamaah itu jangan sampai hanya dilaporkan sebagai bangga-banggaan pengurus masjid, banyak-banyakan saldo. Itu akan berarti menahan uang jamaah, sedekah jamaah ditahan menjadi saldo. Para hadirin yang mulia, banyak orang yang kemudian karena sakit tidak sabar bisa menjadi kufur, bisa menjadi musyrik, bisa sering mengeluh sehingga bisa jatuh kepada tidak terselamatkan agamanya sampai akhir hayatnya. Berikutnya, doa jamaah itu berdoa kepada Allah wa ziyadatan fil ilmi. Hendaknya masjid harus menjadi tempat bertambahnya ilmu. Karena itu para jamaah bukan saja mengisi keropaknya di masjid, tetapi mengikuti program-program masjid, mengikuti pengajiannya, mengikuti program pendidikannya, sehingga para jamaah dan anak cucunya para jamaah bisa meningkatkan keilmuan sesuai dengan permohonannya, bisa memantaskan dirinya dengan permintaannya, sehingga menjadi orang yang faham akan agamanya, terpelihara agamanya dengan ilmunya sampai akhir hayatnya husnul khotimah. Berikutnya para jamaah itu kalau berdoa wa barokatan fil rizki, maka masjid harus mempunyai program bagaimana memberdayakan jamaah yang kurang mampu, karena tu'khadhu min aghniyaihim li fuqaraihim, dari jamaah yang bersedekah dipakai digunakan untuk memberdayakan jamaah yang tidak mampu, jamaah yang membutuhkan sedikit modal untuk bisa bertahan hidup. Misalnya 1 bulan 1 duafa bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan modal dari masjid, sehingga dana-dana jamaah yang diinfakkan melalui masjid bisa untuk memberdayakan di antara jamaah yang duafa. Para hadirin, itu doa-doa Bapak sekalian yang harus diaplikasikan oleh masjid sehingga masjid menjadi makmur, karena kewajiban kita sekalian. Selain memakmurkan masjid, kita diperintah oleh Allah agar memakmurkan buminya. Allah berfirman, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kamu dari tanah dan meminta kamu sekalian agar memakmurkan buminya itu. Masyaallah muslimin ikhwanal aizza rahimakumullah. Itulah 4 hal yang dari doa bapak-bapak sekalian, doa kita semua hendaknya diaplikasikan oleh masjid menjadi program-program yang produktif. Jangan hanya masjid berbangga-banggaan ketika laporan, kemudian banyak-banyakan saldo. Ada masjid yang saldonya miliaran, ada 500 juta, ada 15 miliar, tetapi banyak saudara-saudara kita, jamaah kita yang kemudian membutuhkan berobat, membutuhkan modal, membutuhkan untuk bertahan hidupnya, tidak bisa mendapatkan dari masjid, program-program masjid. Untuk itu, sebagaimana masjid pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah membangun masjid di Madinah dan masjid yang disebut Masjid Nabi, maka masjid itu digunakan untuk program-program selain program sholat sebagai program utamanya, untuk sholat berjamaah, tempat bersujud sesuai dengan namanya masjid,
masjid adalah tempat bersujud, tetapi juga program-program sosial, bahkan melatih untuk maju ke medan perang. Masyaallah muslimin ikhwanal aizza, semoga apa yang saya sampaikan di saat khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita sekalian dan bermanfaat untuk masjid yang megah ini, sehingga memiliki program-program yang luas, bukan saja untuk sholat berjamaah, tetapi untuk pengajian, untuk pemberdayaan, dan untuk perhatian kebutuhan jamaah sekalian. Wallahu yaqulu wa biqalihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى مخبرا وآمرا ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا رافع الدرجات ويا شافي الأمراض ويا دافع البليات ويا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين
minal afati wal ahati wal balaya wal fitan wal mihan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.